Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat hukum semua. Kali ini saya akan membahas topik yang sensitif, namun sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu analisis hukum tentang pertanggungjawaban pidana di bawah umur dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Kota Palembang. Nah, dalam video ini kita akan mengulas beberapa permasalahan hukum benar, mulai dari bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang menurut KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak atau dikenal dengan Undang-Undang SPPPA, hingga apakah anak berusia 16 tahun sudah bisa dianggap memiliki kesadaran hukum atas tindakannya. Kita juga akan membahas apakah asas keadilan restoratif masih bisa diterapkan untuk kasus berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan, serta bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap anak pelaku dengan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Dan terakhir, kita akan melihat implikasi hukum dan sosial dari penerapan sanksi terhadap anak dalam kasus-kasus berat seperti ini. Apakah benar bisa memberikan efek jerah atau justru menimbulkan persoalan baru? Oke, yuk kita mulai pembahasannya dan lihat bagaimana hukum berupaya mencari keadilan di tengah dilemanya moral dan kemanusiaan. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku kembali menjadi sorotan publik setelah terungkapnya peristiwa tragis di Kota Palembang, yaitu pada pertengahan tahun 2024. Seorang siswi SMP berusia 13 tahun ditemukan tewas di area pemakaman Talang Krikil di Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, korban diduga menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 remaja laki-laki. Salah satunya berinisial IS, yaitu berumur 16 tahun. Kasus ini menjadi perhatian luas karena pelaku utama merupakan anak di bawah umur. Namun, tindak kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kejahatan berat yang berdampak besar terhadap korban dan masyarakat. Dalam proses hukum, penyidik menetapkan keempat remaja tersebut sebagai tersangka berdasarkan bukti yang menunjukkan adanya unsur kekerasan, pemaksaan, hubungan seksual, serta perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Fakta ini adalah pelaku masih berstatus anak, yang menimbulkan perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana, terutama dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus menekankan asas keadilan restoratif dan mengutamakan pembinaan daripada pemidanaan. Namun, dalam kasus ini muncul pertanyaan, apakah pendekatan tersebut tetap dapat diterapkan mengingat tingkat kekerasan dan akibat fatal dari perbuatan pelaku? Selain itu, masyarakat menyoroti bagaimana aparat penegak hukum harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku dengan keadilan bagi korban dan keluarganya. Kasus ini menjadi contoh nyata dilema hukum antara penerapan prinsip perlindungan anak dengan rasa keadilan substantif dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana yang di bawah umur dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini agar dapat memberikan kejelasan mengenai batas dan penerapan hukum pidana di Indonesia.
Kasus tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak berinisial IS terhadap seorang siswi SMP di kota Palembang yang menimbulkan sejumlah permasalahan hukum yang kompleks. Di satu sisi, perbuatan yang dilakukan tergolong tindak pidana berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dan pasal 285 KUHP yang pada umumnya diancam dengan pidana penjara berat. Namun, di sisi lain, pelaku masih berstatus sebagai anak di bawah umur yang menurut hukum Indonesia mendapat perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan fakta hukum tersebut, timbul berbagai persoalan yang perlu dikaji secara mendalam. Antara lain, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Sistem atau Undang-Undang SPPA. Permasalahan ini muncul karena adanya perbedaan prinsip antara sistem pemidanaan umum dalam KUHP dengan sistem peradilan anak yang bersifat pembinaan dan restoratif. Apakah perbuatan anak yang berusia 16 tahun dapat dikualifikasikan memiliki kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab, serta secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini berkaitan dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan atau bisa disebut dengan Strafzunderschuld dan teori tentang kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku anak. Atau apakah penerapan asas keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA dapat diberlakukan terhadap anak pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan? Bagaimana peran dan kewenangan aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak pelaku dengan penegakan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam kasus ini terdapat dilema antara perlindungan anak dan pemenuhan rasa keadilan restoratif atau keadilan substantif yang dituntut oleh publik, dan bagaimana juga implikasi hukum dan sosial terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan, baik dari segi pembinaan maupun efek jera di masyarakat. Di dalam pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini yang ada di dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang mampu bertanggung jawab yang menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau bisa disebut ABH adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, di dalam kasus Palembang, pelaku yaitu berusia 16 tahun sehingga secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun karena masih tergolong anak, maka proses dan jenis sanksi pidananya diatur khusus dalam Undang-Undang SPPA. Berdasarkan pasal 69 ayat 2, anak-anak hanya dapat dijatuhi pidana paling lama setengah dari ancaman pidana orang dewasa dan tidak dapat dijatuhi pidana mati atau seumur hidup. Padahal berdasarkan pasal 81 dan pasal 82 KUHP, tindak pidana perkosaan dan pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki ancaman pidana berat. Sehingga menurut Dr. Didi Endro Purwoksono, anak yang telah berusia di atas 14 tahun pada dasarnya telah memiliki kesadaran hukum, tetapi pemidanaan terhadap anak bukanlah sarana pembalasan,
melainkan pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Seperti yang kata beliau, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi bentuk pidananya harus bersifat mendidik, bukan menghukum secara represif. Nah, pandangan ini sejalan dengan pendapat Profesor Bardanawawi Arif yang menegaskan bahwa tujuan hukum pidana anak adalah melindungi anak dari efek kriminalisasi yang berlebihan dengan tetap menjaga keadilan bagi korban. Dengan demikian, anak pelaku seperti IS ini tetap dapat dipidana, namun dengan pembatasan yang proporsional sesuai prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Bagaimana kemampuan bertanggung jawabnya si anak? Menurut doktrin hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat esensial pemidana. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Andi Hamzah, pernah menjelaskan bahwa anak belum sepenuhnya memiliki kematangan psikologis untuk memahami akibat perbuatannya secara mendalam. Oleh karena itu, penilaian psikologis anak harus menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini, pelaku dianggap telah memiliki kesadaran hukum minimal. Namun, seperti yang ditegaskan oleh Profesor Muladi, ukuran tanggung jawab pidana anak harus tetap memperhatikan tingkat kematangan jiwa dan niat, atau bisa disebut dengan mens rea, dalam melakukan perbuatannya. Jika terbukti ada perencanaan dan kesadaran, maka tanggung jawab pidana dapat diterapkan penuh dalam kerangka peradilan anak. Sehingga secara yuridis pelaku memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Lagi-lagi, namun dalam batasan yang sesuai dengan usia dan kondisi psikis. Dalam penerapan asas keadilan restoratif dalam kasus kejahatan berat, dalam asas restoratif justice itu merupakan inti dari undang-undang SPPA. Restoratif justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan pemulihan. Nah, penyelesaian ini diutamakan melalui diversi atau disebut pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun, dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa diversi tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun dan merupakan kejahatan terhadap nyawa atau kesusilaan. Makanya Dr. Didi Endro mengatakan prinsip ini sudah tepat karena restoratif justice tidak boleh menghapus tanggung jawab pidana dalam kejahatan. Beliau mengatakan diversi tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana, tetapi mengalihkan prosesnya ke pembinaan dalam kejahatan berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Diversi memang tidak dapat diterapkan. Pendapat ini sejalan dengan Profesor Muladi yang menyebutkan restoratif justice harus diinterpretasikan secara proporsional, dapat diterapkan jika tindak pidana ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dalam kasus Palembang, penerapan diversi jelas tidak dapat dilakukan, sehingga proses hukum tetap melalui mekanisme pengadilan anak. Terus bagaimana dengan peran aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan perlindungan anak dan keadilan korban? Dalam kasus ini menunjukkan dilema antara perlindungan anak pelaku dan rasa keadilan bagi korban. Karena aparat penegak hukum harus menegakkan hukum secara humanis, tetapi tidak permisif, seperti yang dikatakan oleh Romli atau Atmasasmita. Hukum pidana anak
harus menyeimbangkan antara kepentingan pelaku dan korban agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sementara itu, Maidin Gultom menegaskan bahwa aparat wajib memastikan proses hukum anak tetap sesuai prosedur khusus, termasuk pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum, agar hak anak tidak terlanggar selama proses peradilan. Dengan demikian, aparat hukum memiliki tanggung jawab ganda menegakkan keadilan substantif bagi korban dan masyarakat, namun juga melindungi hak-hak anak pelaku sesuai ketentuan hukum positif, sehingga melahirkan implikasi hukum dan sosial terhadap pemidanaan anak pelaku kejahatan berat. Memiliki dua implikasi penting, implikasi hukum dan implikasi sosial. Secara hukum, pelaku anak tidak dapat dijatuhi pidana seumur hidup, melainkan pidana penjara maksimal 10 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 6 Undang-Undang SPPA. Secara sosial, menurut Profesor Badr Nawawi, pemidanaan yang terlalu ringan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat, sementara pemidanaan yang terlalu berat melanggar prinsip perlindungan anak. Maka, pendekatan yang ideal adalah pemidanaan bersifat pembinaan. Misalnya, penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA dengan program pendidikan terapi psikologis dan pengawasan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan umum dan sosial secara proporsional. Maka dari itu, berdasarkan hasil analisis terhadap kasus tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku IS yang berusia 16 tahun di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur harus tetap ditegakkan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertama, secara yuridis, pelaku telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memiliki kesadaran hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Namun, mengingat statusnya sebagai anak, maka penerapan sanksi pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Sesuai dengan pasal 69 ayat 2 Undang-Undang SPPA, anak hanya dapat dijatuhi pidana maksimal setengah dari ancaman bagi orang dewasa dan wajib ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan pendekatan edukatif dan rehabilitatif. Kedua, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2, mekanisme diversi atau keadilan restoratif tidak dapat diterapkan karena tindak pidana yang dilakukan termasuk kejahatan berat, yakni pembunuhan dan pemerkosaan, dengan ancaman pidana di atas 7 tahun serta menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pelaku anak harus tetap dilanjutkan melalui jalur peradilan pidana anak dengan menjamin perlindungan hak-haknya selama proses tersebut. Ketiga, aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa maupun hakim, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak anak pelaku dan keadilan bagi anak korban serta masyarakat. Penegakan hukum yang terlalu lunak dapat mengurangi rasa keadilan publik, sedang pemidanaan yang terlalu berat dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Yang keempat, dari segi sosial dan filosofis, pemidanaan terhadap anak dalam kasus ini harus diarahkan pada tujuan pembinaan dan pemulihan moral, bukan sekedar pembalasan. Pendekatan pembinaan yang terarah seperti pemberian pendidikan, terapi psikologis, dan reintegrasi sosial diharapkan mampu mengembalikan anak ke lingkungan masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan menyadari akibat dari perbuatan. Dengan demikian,
Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif, di mana negara tetap menegakkan hukum dengan tegas terhadap perbuatan pidana berat, namun tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak dan asas kemanusiaan. Pendekatan hukum ini yang proporsional merupakan bentuk konkret dari sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. The best interest of the child. Cukup sekian paparan-paparan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.